Anda menyatakan GBK tidak boleh digunakan sebelum ini, sebelum itu, dan segala macam, jangan gunakan dong. Dan itu berlaku untuk siapapun, kelompok manapun, partai manapun, ya, dan kekuatan manapun. Tapi ini untuk kita bebas-bebas saja, ya, mumpung lagi berkuasa, kan begitu. Kenapa ya pemerintah itu atau penguasa itu selalu bersikap tidak adil, ya? Dan kemudian berpikir bahwa orang yang mengkritik dia berada di luar kekuasaan itu adalah orang yang tidak perlu difasilitasi atau diperlakukan secara setara dengan mereka yang belongs dengan kekuasaan, belongs to kekuasaan. Padahal yang harus kita pahami adalah, ya kan harusnya berlaku prinsip equality before the law. Setiap orang harusnya bersamaan di depan hukum, ya, dan tidak boleh kemudian orang didiskriminasi karena soal seperti itu. Itu satu hal, ya. Hal lainnya adalah selalu saja yang namanya kekuasaan mereka bisa menyesuaikan omongan dengan kepentingan yang terbaru, sehingga tidak ada konsistensi lagi ketika mereka menyampaikan gagasan atau pikiran. Jadi kalau dulu boleh, tidak boleh, sekarang boleh hanya karena yang menggunakannya adalah komunitas pendukung atau relawan Presiden Jokowi. Seandainya yang menggunakan itu kelompok lain di masyarakat, apakah boleh? Bayangkan, relawan Jokowi itu jauh lebih powerful ketimbang organisasi-organisasi yang resmi, bayangkan. Untuk Piala AFF saja tidak boleh awalnya. Jadi aneh bin ajaib, ya. Makanya saya katakan harusnya Presiden Jokowi tidak memelihara relawan. Relawan harusnya dibubarkan, ya, setelah perhelatan Pilpres. Nah, makanya saya katakan, Sobat Era sekalian, nanti kalau siapapun yang terpilih, misalnya let's say Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, one thing for sure yang harus dia lakukan adalah pada hari pertama dia terpilih, ya, setelah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, dia mengatakan bahwa semua relawan wajib dibubarkan dan tidak boleh lagi menggunakan nama Anies Baswedan karena Anies Baswedan sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, bukan presiden relawan. Kalau relawan masih mau berkumpul dan lain sebagainya, boleh, tetapi jangan menggunakan nama Anies Baswedan. Nah, harusnya Presiden Jokowi begitu juga, ya, begitu juga. Jangan sampai kemudian orang akhirnya lucunya begini, banyak sekali mantan atau para pejabat yang tiba-tiba menjadi relawan juga. Ada wakil menteri yang relawan, ada komisaris BUMN yang relawan, ada kepala badan ketenaga kerjaan yang juga relawan. Dan akhirnya justru jabatan sebagai relawan itulah yang powerful dan ingin dipelihara karena sangat menyayangkan, ternyata sampai hari ini Pak Presiden masih dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berilmu, ya, masih dikelilingi orang-orang yang jahiliyah, masih dikelilingi orang-orang yang senang sekali membujuk-bujuk, ya, kemudian senang sekali apa kata orang tuh ngojok-ngojokin gitu, padahal itu nggak benar. Komentarnya itu untuk terkait acaranya Pak Jokowi kemarin pada hari Sabtu yang kurang lebih dihadiri sampai GBK penuh, padahal sebelumnya dari Kementerian Olahraga kan melarang ada acara di luar olahraga di GBK. Nah, ini menurut gimana? Ya, itu adalah gambaran sebenarnya Mas jurnalis ini suka mancing ini. Walaupun saya tidak harus mengatakan, Anda sebenarnya memaklumi ada sebuah ketidakadilan yang dipertontonkan secara telanjang. Betul tidak? Kalau Anda menyatakan GBK tidak boleh digunakan sebelum ini, sebelum itu, dan segala macam, jangan gunakan dong. Dan itu berlaku untuk siapapun, kelompok manapun, partai manapun, ya, dan kekuatan manapun. Tapi ini untuk kita bebas-bebas saja, ya, mumpung lagi berkuasa, kan begitu. Lalu jangan lupa, konon kabarnya dana yang habiskan 100 miliar. Kalau dana 100 miliar itu digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah di Cianjur, Masya Allah, luar biasa. Allah ridho, mereka bahagia, kan begitu. Tapi ini ada, ya maaf ya, penguasa negara, orang nomor satu
yang berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Itu yang bisa saya katakan. Dan konon kabarnya ini katanya IO-nya ya salah satu artis yang terkenal itu kan. Betul. Saya kadang-kadang menyayangkan loh ya, kita sedang ada di posisi puncak, kita sedang bergelimang harta, tapi mata hati kita tidak jeli untuk melihat mana yang harus dibela, mana yang harus dipuji, mana yang harus disanjung, dan mana yang harus dibuang begitu loh. Saya kira begitu. Ya ada beberapa berita-berita ya, seperti di sana ada sampah yang kemudian berserakan di sana sampai 31 ton. Kemudian yang 31 ton ya? Iya, 31 ton. Luar biasa itu. Terus kemudian Bisa kaya tukang pulung gara-gara itu. ada kekecewaan para peserta yang ketika diundang ke sana katanya sholawat kubro, ternyata Iya, tidak ada sholawat paham. sedikit pun di sana. Iya, mau tambah lagi kekurangannya apa? Sudah cukup. Apa itu? Ya, jadi begini ya. Memang saya mau mengatakan kalau ada acara-acara ya yang dilakukan didasarkan kepada suatu ajaran yang baik, let's say ajaran agama Islam ya, maka semua itu akan berlangsung secara baik. Mengapa? Karena yang diutamakan adalah akhlak. Akhlak terhadap tanaman, akhlak terhadap lingkungan, akhlak terhadap saudara, akhlak terhadap sekitar dan sebagainya ya, termasuk lisan dijaga. Nah, ini mohon maaf kalau sebuah acara sudah dilaksanakan ya dengan suatu niat yang saya tidak mengatakan tidak baik ya, tetapi satu pelaksanaan tidak pada waktu yang tepat, uang yang digunakan jor-joran bukan untuk kebaikan ya kan, banyak kan yang mubazir, lalu sampah yang ditinggalkan luar biasa. Ini kan sudah menunjukkan bahwa tidak ada akhlak. Acara Relawan Nusantara Bersatu yang digelar di Gelora Bung Karno pada Sabtu pekan lalu terus menuai pro dan kontra. Perhelatan akbar yang langsung dihadiri oleh Presiden Jokowi itu dianggap sebagian pihak menjadi langkah blunder politik Jokowi. Bahkan tak sedikit yang menganggap acara konsolidasi relawan seharusnya tak perlu digelar. Mengingat sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi sejatinya milik semua rakyat. Hal tersebutlah yang membuat sejumlah politisi PDIP melontarkan kritik pedas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyayangkan sikap orang-orang yang berada di ring satu Jokowi yang dianggap telah memanfaatkan kebaikan Jokowi. Bagi Hasto, perhelatan Relawan Nusantara Bersatu yang dihadiri puluhan ribu orang itu justru menurunkan citra Jokowi sebagai presiden. Namun kekecewaan sejumlah politisi PDIP disinyalir bukan sekadar masalah digelarnya acara Relawan Nusantara Bersatu. Pidato politik Jokowi di acara tersebut yang diduga mengandung dukungan kepada salah satu sosok calon presiden 2024 juga membuat gerah sejumlah pihak. Padahal setiap kader PDIP mengetahui bahwa calon presiden mereka ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya sebenarnya yang ngumpulin relawan lah ya kan, udah lama kan Pak Jokowi nggak menyapa relawan. Tapi ini sebenarnya kan kita juga udah beberapa kali bertemu dengan beliau selalu menyampaikan beberapa hal terutama mengenai masalah-masalah Republik ini. Dan acara ini sebenarnya juga sekaligus merayakan ya G20 yang boleh dikatakan cukup berhasil lah gitu ya, dan memang ini yang dilakukan. Apakah ada agenda politik? Pasti ada gitu ya, tapi apakah itu agenda politik relawan kan macam-macam orangnya. Jadi ya yang paling penting tuh kebanyakan relawan yang kita hadiri, yang menghadiri itu sebenarnya pengen lihat Pak Jokowi aja. Jadi nggak ada yang macam bahwa Pak Jokowi tentunya membuat pidato yang seperti kemarin yang kita dengarkan bersama, ya itu haknya beliau lah, kan beliau pemimpin politik bangsa ini gitu ya. Jadi ya. Iya, bukan gerah dan kesal ya PDI, artinya kita pertama melihat satu apa sih urgensinya dengan acara hura-hura seperti itu? Acara Senayan kemarin itu apa? Gitu loh. Ya. Pesan apa yang mau disampaikan ke publik selain hura-hura? Itu dalam situasi yang dalam situasi masyarakat ya, satu pandemi belum selesai. Ya, bahkan PPKM juga sedang mau diatur lagi. Pembatasan-pembatasan, kemudian mengumpulkan orang. Itu satu. Dua, bencana. Kemudian ada bencana. Gitu loh. Kemudian situasi sulit juga di masyarakat, situasi ekonomi yang terdampak dari pandemi, kemudian dampak dari krisis global gitu.
Nah, kemudian bencana, dan kemudian itu biaya sangat besar. Hitung aja kalau mendatangkan 100.000 kali bus, butuh berapa ribu bus ke sana. Kalau 100.000 kali satu bus itu 50, butuh 2.000 bus. Dan itu bus rata-rata semua dari luar Jawa. Ada berapa puluh miliar duit ke sana, bahkan mungkin ratusan miliar. Hanya untuk acara hura-hura di tengah situasi yang sulit hari ini. Bahkan ada pandemi. Harusnya presiden, ya, ini presiden kita bersama, bukan presiden relawan ini. Cara hura-hura politik, ya, dengan memobilisasi massa dalam situasi yang masih kita pandemi dengan jumlah biaya besar di tengah situasi yang sulit. Tampakkanlah empati kepada publik tadi itu. Tampakkanlah empati kepada korban-korban yang masih terdampak kita bencana. tangkap di situ begitu. Ya mau bilang apa lagi? Ya kan, kalau kita melakukan aksi para umat Islam, insya Allah itu tidak boleh menginjak-injak rumput, nggak boleh buang-buang sampah sembarangan. Kenapa? Masa acara yang baik dilakukan dengan cara yang tidak baik? Kan begitu. Ya, begitulah. Nggak bisa saya ngomong apa-apa lagi. Ini terakhir nih. Ya, oke. Ini dari kita kemarin dapat viral di grup WA tentang pernyataan Pak Benny Kamanten yang memberikan semacam coaching kepada Bapak Presiden, yang kurang lebih isinya adalah di bawah ini mayoritas mendukung Pak Presiden dan meminta Pak Presiden untuk menegakkan hukum untuk orang-orang yang dalam tanda kutip mengkritik Presiden. Nah, ini apa tanggapannya terhadap? Ya, saya sangat menyayangkan. Ternyata sampai hari ini Pak Presiden masih dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berilmu, ya. Masih dikelilingi orang-orang yang jahiliyah. Masih dikelilingi orang-orang yang senang sekali membujuk-bujuk, ya. Kemudian senang sekali apa kata orang tuh ngojok-ngojokin gitu, padahal itu nggak benar, ya. Orang seperti ini menurut saya sangat berbahaya. Nah, jadi kalau dia mengatakan seperti itu, ini ada suatu kondisi, mungkin panik barangkali ya. Panik bahwa ini nampaknya arah angin agak membahayakan ini. Mungkin ini ya salah satu kandidat lain yang walaupun belum ada pendaftaran calon presiden atau apa, tapi gemanya sudah di mana-mana, ini agak mengkhawatirkan ini. Sedangkan beliau kan punya keinginan lain. Memang kita pernah mendengar presiden menyatakan tidak lagi tertarik untuk 3 periode, jangan lagi membicarakan 3 periode, tapi itu kan katanya, ya enggak. Tapi faktanya yang terjadi berbanding terbalik dan berbeda sekali. Dan itu memang maaf saya katakan ya, bukankah ini merupakan suatu hal yang biasa dilakukan? Katanya apa, jadinya apa, kan begitu kan? Jadi ya, saya mau mengatakan sayang sekali. Dan inilah sebenarnya Mas, kalau mereka selalu mengatakan politik identitas, kemudian radikal, merekalah para pelaku yang sesungguhnya, ya. Merekalah pelaku politik identitas, merekalah para pelaku radikal. Dan sayangnya kalau mereka masuk dalam kategori buzzer, itu yang dibayar oleh negara ini. Jadi sangat merugikan, sangat tidak baik, dan sangat apa ya? Ya saya mau mengatakan ini jahat sekali gitu. Ya, baik, itu. Terima kasih Bu Kurnia. Oke. Terima kasih banyak. Lama ya kita tidak bersuara. Terima kasih. Sidang masih panjang, masih ada 2 lagi. Jadi kita hanya bermohon kepada yang punya kekuasaan dunia dan akhirat. Nggak ada tempat lain untuk berminta ya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.